Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel Info Bebas Pinjol dengan cara subscribe dan juga menonton videonya sampai selesai. Di video kali ini saya akan bahas mengenai asumsi yang salah saat kamu ingin melakukan pinjaman di pinjaman online. Di mana asumsi ini yang justru membuat kamu menjadi terjebak di dunia atau lingkaran berbahaya perpinjolan. Asumsi apakah itu? Yang pertama adalah asumsi yang terlalu over pede, di mana asumsi ini yang sering terjadi di pikiran para pemula yang baru mau mengajukan pinjaman di pinjaman online. Maksudnya over pede bagaimana sih? Yang dimaksud over pede di sini adalah kamu terlalu pede jika meminjam di pinjol maka kamu akan bisa melunasi atau membayar cicilannya. Padahal kamu tidak sadar dengan kondisi kamu pada saat ini, yang pada logikanya kamu ingin segera meminjam di pinjol karena memang ada kebutuhan yang tentunya tidak bisa kamu penuhi dengan memakai uang kamu sendiri atau uang tabungan. Dalam artian kamu sedang tidak berdaya alias tidak mampu secara finansial. Jadi untuk apa kamu over pede akan bisa melunasi tagihan pinjol di kemudian hari jika ternyata sekarang pun kamu masih dalam keadaan sulit? Asumsi kedua adalah kamu terlalu percaya dengan iklan bahwa pinjaman online akan membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan mendesakmu. Padahal ya namanya juga iklan, tentu mereka ingin menghasilkan konversi yang tinggi dalam artian mereka akan menggunakan kata-kata yang mempengaruhi alam bawah sadar kamu yang dimana kebanyakan iklan pinjol ini akan memainkan emosi kamu untuk segera meminjam di pinjol. Padahal terkadang sebenarnya kebutuhan kamu itu tidak mendesak-desak banget, tapi iklan pinjol itu akan terus mendorong supaya kamu merasa tidak sabar untuk segera memenuhi kebutuhan yang tidak perlu-perlu banget itu. Misalkan, kamu saat ini masih punya HP dan masih layak untuk digunakan. Namun si pinjol ini memainkan iklan emosi bahwa zaman sekarang sudah semakin canggih dan berkembang di mana teman-teman tongkrongan juga pasti sudah update menggunakan gadget terbaru. Dan di iklan itu dijelaskan masa sih kamu gak malu saat nongkrong sama teman-teman kamu tapi masih menggunakan HP dengan tipe yang sudah lama. Ya, emosional yang mereka tekankan adalah rasa malu dan kurang up to date, sehingga menimbulkan rasa ingin segera memiliki handphone baru supaya bisa dicap up to date, dicap gaul dan tidak dibully oleh teman-temannya pada saat nongkrong. Dan yang ketiga adalah asumsi yang kebanyakan orang yang sudah terjerat di pinjol dan tidak mampu membayar lagi tagihannya. Mereka malah lari ke pinjol lain untuk meminjam uang kembali demi bisa menutupi hutang di pinjol sebelumnya. Dan asumsinya adalah yang terpenting pinjol sebelumnya itu bisa dibayar tagihannya walaupun dengan cara meminjam ke pinjol lain. Karena cara ini dipandang berhasil, maka mereka malah ketagihan dan dilakukan secara terus-menerus selama ada kesempatan untuk mengajukan pinjaman di pinjol lain. Padahal ya mungkin pinjaman mereka di pinjol sebelumnya memang bisa tertutupi, tapi percayalah itu hanya sementara. Sedangkan hutang di pinjol lain kamu malah bertambah dengan bunga yang tinggi pula. Sehingga sebetulnya kamu hanya menambah beban dengan menambah jumlah hutang dan juga bunga pinjaman yang terus bertambah pula. Dan ini tentunya akan sangat melelahkan karena kamu akan merasa sangat kelelahan secara terus-menerus. Kamu berusaha mencari uang, namun uang yang kamu hasilkan hanya untuk membayar tagihan di pinjol tersebut. Jadi, sebelum kamu terjerumus dalam asumsi-asumsi tentang pinjol ini, lebih baik kamu menghindarinya dan jangan sampai kamu terjerumus di lingkaran pinjol yang sangat berbahaya ini. Karena tidak ada pinjaman online yang memberikan solusi seperti yang mereka iklankan. Yang ada adalah mereka hanya ingin memeras si peminjam dengan meraup keuntungan dari bunga pinjaman yang mereka berikan. Hiduplah sederhana sesuai apa yang kamu mampu hasilkan dan sabarlah untuk mencapai atau membeli sesuatu yang kamu inginkan. Lebih baik kamu menabung terlebih dahulu daripada harus pinjam di pinjaman online demi mewujudkan segalanya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi orang yang bisa menerima manfaat dari video yang kami buat. Dan semoga kita semua bisa terbebas dari jeratan hutang pinjol dan riba lainnya. Dan bagi kamu yang mempunyai hutang dimanapun itu bisa segera lunas ya. Terima kasih, salam lunas.